berbohong saya. Kamu adalah wanita yang datang untuk menetralkan racunku. Jangan banyak bicara. Pria sialan, kekuatanmu besar sekali. Banyak sekali telepon. Wang Hao, aduh anakku. Kamu di mana? Meskipun kamu tidak ingin pergi ke sekolah baru, tidak perlu kabur dari rumah, tuan kedua sudah gila mencari kamu. Beritahu tuan kedua, saya akan segera kembali. Nona Su berani tidak pulang semalam. Kali ini, dia pasti mati. Ya, tuan kali ini. Benar-benar marah. Dia bilang setelah menangkap Nona Su, akan mengurungnya selama sebulan. Salah langkah. Seandainya aku tidak kembali saat ini. Hanya bisa kabur dengan memanjat tembok dulu. Oh, terinjak. Baik. Tuan kedua. Tuan kedua. Turunkan aku bisa jalan sendiri. Tuan kedua, aku bisa jalan, turunkan aku. Paman Chen, tolong aku Paman Chen. Tante Li, aku bantu sapu ya Tante Li. Wang Hao. Kemarin malam kemana? Kemarin malam, kami kumpul-kumpul teman sekelas. Minum sedikit, lalu tertidur di rumah teman. Aku janji, nanti tidak akan pernah tidak pulang semalam lagi. Tuan kedua. Jangan marah lagi ya. Boleh tidak? Apa ini? Gigitan nyamuk. Nyamuk? Suran, kau berani ya? Berani bohong padaku. Bilang. Siapa pria itu? Pria apa? Aku tidak punya pria. Masih tidak mau bilang? Aku tidak akan bilang. Tuan kedua, aku sudah 20 tahun. Aku punya privasi, juga punya hak untuk pacaran dengan orang lain. Berani kau. Bulan ini, kau di rumah saja dan pikirkan baik-baik. Kapan? Kau bilang siapa pria itu, baru kau boleh keluar. Kenapa? Telepon ada apa? Tuan kedua, salah, aku yang salah. Apa? Wanita itu malam itu, bukan aku yang atur. Wanita yang aku atur, macet di jalan. Tidak jadi datang. Menurutku, wanita itu sengaja memberimu obat. Yang diatur oleh mereka, ingin naik pangkat.
Seluruh kota dicari, dalam 3 hari, temukan wanita itu. Selesaikan. Ya. Dan, cari tahu siapa pria yang bersama Ranran tadi malam. Temukan dia, patahkan kakinya. Bawa dia ke sini. Menjadi. Tinggi saya 188 厘米. Tapi ruang untuk gerakan keras hanya sebesar ini. Hei, anggap saja. 2 orang dalam posisi ini. Posisi ini. Anggap saja 2 orang dalam posisi ini. Maka, wanita ini pasti Kessel dan cantik. Tinggi. Sekitar 165 cm. Beratnya tidak lebih dari 90 kg. Bukankah itu Nona Su? Aduh, bagaimana saya bisa punya pikiran yang begitu tidak sopan? Hotel jelek ini, bahkan CCTV-nya rusak. Di tengah lautan manusia ini. Di mana saya bisa menemukan seorang pria dan seorang wanita. Sekarang, hadiah yang ingin saya berikan kepada Tuan R malah tidak dapat. Dan tanpa alasan, tidur dengan seorang pria. Kapan kamu akan mengungkapkan pria itu? Kapan kamu akan keluar lagi? Pria brengsek itu, jangan-jangan dia yang meracuni saya. Atau mungkin itu rencana si pria itu. Tidak bisa. Saya harus segera keluar. Saya harus menemukan pria itu dulu. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Tuan R. Saya di sini. Sedang merenung dengan serius. Tuan R. Kamu tidak marah lagi kan? Tuan R, jangan marah lagi ya. Saya yang salah. Saya tidak seharusnya membantah Anda, jangan kurung saya lagi. Bagaimana? Setuju kan? Ini adalah pikiran saya yang paling jujur. Bicara manis. Keluar makan yuk. Jadi, Tuan R, kamu memaafkan saya. Tuan R, gendong saya. Tuan R, kamu tidak marah lagi kan? Tuan R. Kali ini aku sementara memaafkanmu. Tapi, kalau ketahuan kamu diam-diam punya pacar, Apa yang akan terjadi? aku akan mematahkan kakimu. Dengar nggak? Dengar. RY benar-benar serius soal ini. Aku harus segera menemukan pria itu dan membuatnya menghilang. Santai Zi. Hari ini aku memanggil kalian untuk membantu aku mengumumkan sebuah pencarian berhadiah. Umumkan ke seluruh jaringan, hadiah 50 juta. Harus menemukan orang ini dalam 3 hari. Sayap. RY, tentang wanita malam itu, ada petunjuk. Petunjuk apa? Aku melihat di dark web, Santai Z mengumumkan pencarian berhadiah. Sedang mencari seorang pria, lihatlah gambar yang dia publikasikan. Apakah mirip denganmu? Dan, di perut pria ini, juga ada tanda lahir merah. Santai Z.
Ya. Pria. Ah, tidak. Ini tidak mungkin pria, wanita. Menurut kontak yang tercantum di pencarian berhadiah. Hubungi ini. Santai Z. Sayap. Aku ingin tahu. Kamu teman atau musuh? Santai Z. Pria itu sudah sampai di klub. Suruh dia naik. Sayap. Aku tidak tahu seperti apa pria itu sebenarnya. Yakin di sini? Benar RY, Santai Z sekarang menunggu di ruang 306. Dan, dia meminta kamu datang sendirian. Kamu tunggu di sini. Sayap. Nanti kalau ketemu pria itu. Kalau cuma bicara uang masih bisa dibicarakan. Kalau berani mengancamku, datang. Bagaimana mungkin RY? Pria malam itu adalah RY. Topeng ini? Adalah dia. Untungnya topeng ini baru saja dipesan. Sebelumnya, YR belum pernah melihatku. Kalau tidak, orang itu. Benarkah itu YR? Bagaimana mungkin? Bagaimana aku harus menghadapinya? Aku sangat ketakutan. Apakah orang malam itu benar-benar YR? Belum bisa dipastikan. Mungkin saja. YR hanya kebetulan datang ke sini. Ini terlalu kebetulan. Mungkinkah aku benar-benar tidur dengan YR? Tidak bisa. Aku harus mencari cara. Memastikannya. Lampu di ruang belajar YR masih menyala. Lebih baik aku lewat halaman belakang. Aku udah nggak kerjanya YR malam ini. Pergi mencari seorang wanita, benar atau tidak? Yang bisa membuat YR keluar malam-malam, bukankah hanya Miss Su? Dari ucapan YR, jika dia menemukan wanita ini, dia akan segera menikah. Menikah. Jadi YR pergi ke klub Tianma untuk mencari orang. Mungkinkah dia benar-benar pria itu? Dan dia juga akan menikah? Ah, tidak bisa. Aku harus memastikannya sendiri.
Siapa kamu? Kamu pasti gadis kecil yang diadopsi oleh Xingjian, ya? Aku sudah sering mendengar tentangmu dari Xingjian. Kenapa baru pulang malam-malam begini? Aku tanya, siapa kamu? Kalau kamu sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu. Jangan marah ya. Aku adalah tunangan Xingjian. Baru pulang ke negara hari ini. Tunangan. Mungkinkah pernikahan yang dikatakan Yesan adalah dengannya? Xingjian sedang mandi. Tolong antarkan dasi ini padanya. Kamu masih kecil. Tidak perlu menghindar. Mana ada kecil? YR benar-benar sedang mandi. Aku ingat, pria malam itu. Ada tanda lahir di perutnya. Sudah tidak bisa melihat apa-apa. Aku bersembunyi di balik tirai, menunggu YR keluar dan berpakaian. Aku bisa melihat apakah ada tanda lahir di perutnya. Perutnya yang panjang. Dadanya yang besar. Ah, tidak bisa. Jangan lupa tujuan kita datang, lewati posisi itu, lihat yang penting. Itu tanda lahir. Kenapa sudah pakai baju? Aku belum lihat jelas. Sial. Ran. RY. Suran. RY, benar pria itu malam itu. Kamu ini, malam-malam tidak tidur. Bersembunyi di belakang tirai aku ngapain? Aku hanya ingin memastikan satu hal. Apa itu? Kalau aku bilang ke RY, wanita yang berhubungan dengannya malam itu adalah aku. Apa reaksinya? RY, aku dengar. Kamu sedang mencari seorang wanita, dia. Jangan sebut wanita itu. Dia bukan orang baik. Ternyata RY sangat membenciku ya. Nada bicaraku tadi. Apakah menakutkan Ran? Ran, kamu masih kecil. Hal-hal ini, jangan kamu urusi. Aku mengerti. Baik,
Aku masih ada urusan, mau keluar sebentar. Kamu cepat pulang dan istirahat. RY, apakah kamu mencari tunanganmu? Bagaimana kamu tahu? Aku melihatnya. Dia juga menyuruhku membawa ini untukmu. Dia bilang aku kecil, mana ada kecil. Bicaranya aneh, aku tidak suka dia. Baik. Aku mengerti. Kamu pulang dulu ke kamar, tidur yang baik, besok pagi. Kamu masih harus sekolah. Tidak, aku tidak mau sekolah. Aku sudah pindah sekolah 8 kali. Di sekolah seperti di penjara, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Aku pusing melihat sekolah. Tidak sekolah tidak boleh. Bagaimana kalau begini? Asal kamu bisa bertahan di sekolah baru selama 1 tahun. Aku akan memenuhi satu permintaanmu. Bagaimana? Benar. Apa saja boleh. Ya, Saling janji. Cap. Sepertinya hadiah yang kuberikan sudah diterima. Tak kusangka anak perempuan yang kau adopsi sudah tumbuh besar. Dia sudah semester 2 kuliah, ya? Sudah punya pacar belum? urusan Ranran tak perlu kau khawatirkan. Xing John. Kedepannya, trik-trik kecil seperti ini. Jangan digunakan pada Ranran. Dan juga, jangan datang ke rumahku malam ini. Silakan pulang. Xing John. Baiklah. Semoga Tuhan memberkati. Si kecil ini bisa bertahan setahun penuh di sekolah barunya. Assistant Wang. Hanya mengantar Nona Su ke sekolah, perlu gugup seperti itu? Kamu baru datang. Itu kan si kecil kita. Dijuluki. Si anak setan kecil. Semester lalu, dia memukul kepala sekolah. Sentuhlah. Aduh, sakit. Bukannya aku biarkan kau sentuh? Sentuhlah. Semester depan, dia malah memungut uang perlindungan. Uang perlindungannya mana? Kalau ada yang nakal, harus tahu cara membalas. Benar-benar bertindak semaunya. Sendirian saja. Nona Su seperti ini, apakah paman tak peduli? Paman. Di mata paman, Nona Su bukanlah si anak setan, melainkan gadis manis, si kacang manis. Aku tidak manis. Manis. Aku tidak baik. Baik. Ayo si kecil, silakan naik mobil. Aku sangat manis. Si kecil sudah sampai. Baiklah. Siakerlah. Si kecil ini sudah pindah sekolah 8 kali.
Ini pertama kalinya pengantaran berjalan lancar. Si kecil, ada lagi yang perlu diperintahkan? Wang Hao, aku tanya. Paman dan Lu Tingting itu. Hubungannya baik tidak? Lu Tingting, maksudmu Nona Lu ya? Tentu saja bagus. RY dan Nona Lu, mereka adalah teman masa kecil. Dan mereka juga sudah dipertunangkan sejak kecil, selama bertahun-tahun, di sisi RY. Hanya ada dia seorang wanita. Nona Lu pasti akan menjadi istri RY. Begitu ya. Si kecil. Sayal. Sepertinya si kecil tidak terlalu senang. Jangan-jangan di hari pertama sekolah, dia sudah berkelahi. Hei, dengar kabar? Hari ini di kelas kita akan ada murid baru. Saat dia datang, kita akan memberinya pelajaran. Biar dia tahu betapa hebatnya Ji Luo. Semuanya tenang, murid baru sudah datang. Mari kita beri tepuk tangan sambutan. Saran. Suluoluo. Jiluo, kalian kenal? Tidak hanya kenal. Dia adalah sepupuku. Wah, Sepupu, sudah lama dengar kamu dirawat oleh pria tua. Sepertinya pria tua itu cukup baik padamu. Sampai bisa mengirimmu ke sini untuk sekolah. aku bilang kenapa begitu genit, ternyata si manis. Si manis bisa sekolah juga? Pria tuamu. Suka drama ayah dan anak ya? Panggil aku ayah, aku akan merawatmu. Sudah selesai? Kamu mau apa? Sepupu sangat perhatian, tahu aku sedang tidak mood. Sengaja datang untuk dipukul. Suran, kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Aku belum selesai. Parenti. Apa yang terjadi? Guru, Suran yang memulai memukul kami. Kamu yang memukul. Ai. Pergi tulis 10.000 kata pengakuan. Hei, Luo, kamu puas dengan penanganan ini? Besok, di pesta dansa mahasiswa baru, RY bisa datang? RY. Aku akan berusaha mengundangnya. Guru, kamu tahu Arya sangat sibuk. Aku mengerti. Pergi tulis pengakuan. Kamu. Kilas. Asalkan kamu bisa bertahan di sekolah baru selama 1 tahun. Aku akan memenuhi satu permintaanmu.
Baiklah, hari pertama sekolah, demi menghormati Paman R. Aku tahan. Suran, kamu baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi? Tapi, Suluoluo bilang, siapa si Paman R itu? Kamu tidak kenal Paman R? Aku kenal satu orang. Tapi orang itu, Marga Shen. Itu Paman Ershen. Sheng Xingjian. Apa? Lalu siapa sih Suluoluo itu? Apa hubungannya dengan Paman R? Katanya, mereka itu pasangan. Hah, Kamu juga merasa sulit percaya ya? Tapi beberapa waktu lalu, hanya karena satu kalimat dari Suluoluo, Paman R langsung menyuruh orang merenovasi seluruh pemakaman keluarga Su. padahal sebenarnya, saat Paman R memperbaiki nisan orang tuaku, dia sekalian memperbaiki pemakaman ini. Kenapa jadi karena Suluoluo? Dan kemarin, asisten Paman R khusus menemui kepala sekolah, agar mereka memberikan perhatian khusus pada nona Su mereka. Suluoluo bilang, ini adalah perintah khusus dari Paman R, untuk memberikan perhatian khusus. Tenang, aku mau umumkan sesuatu. Besok ada pesta dansa untuk mahasiswa baru. Semua orang harus datang dengan pasangan dansa. Yang tidak punya pasangan, akan dikurangi 10 kredit. Apa? 10 kredit? Ini terlalu banyak. Kenapa? Dekat? Dia pasti takut, soalnya seperti dia ini orang kampungan. Bahkan kalau dia yang bayar, tidak ada yang mau jadi pasangan dansanya. Benar, tidak seperti kakak Luo kita. Pasangan dansanya adalah orang besar seperti Paman R. Astaga, kakak Luo, pasangan dansamu adalah Paman R? Benar? Besok Paman R akan datang bersamaku. Kamu bilang apa? Paman R akan jadi pasangan dansamu? Lalu siapa lagi? Paman R tidak jadi pasangan dansa kakak Luo. Lalu, jadi pasangan dansa si kampungan ini? Kenapa? Kamu mau berkelahi? Memukulmu? Aku jijik. Aku ingin lihat. Paman R sebenarnya akan jadi pasangan dansa siapa? Saran. Ada apa, ketua kelas? ITU. Kamu baru pindah sekolah. Kalau kena parang nilai, beko ribet. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa jadi pasangan dansamu. Terima kasih atas kebaikanmu, ketua kelas, tapi aku sudah punya pasangan. Kalau begitu, sampai jumpa besok malam. Iya, RY. Gimana rasanya hari pertama di sekolah baru? Lumayanlah. RY, kamu besok ada waktu nggak? Apa ada jadwal aku besok? Besok, kamu harus menemani Nona Lu ke rumah keluarga Lu, sekalian membahas proyek Green City. Lagi-lagi si Nona Lu itu. Maaf, Ran, besok aku mungkin gak ada waktu. Ada apa? Nggak apa-apa, temani saja tunanganmu. Ran. RY yang jahat, udah punya tunangan langsung lupa sama aku. RY jahat, RY jahat, RY jahat. Dengan wajah dan tubuh sepertiku, mencari pasangan dansa itu gampang banget. Baju seperti ini, RY dulu nggak pernah izinkan aku pakai. Kali ini aku pasti akan pakai. Kakak Luo, baju ini keren banget ya. Dibanding punyamu, punyaku kayak kain lap.
tenang aja. Suran si kampungan itu pasti pakai baju yang lebih jelek dari kita. Dan, pasti dia nggak punya pasangan dansa. Ngomong-ngomong pasangan dansa. Arya mana? Arya udah datang belum? Seharusnya dia udah hampir sampai. Lihat, itu mobil keluarga Shen. Apa Arya udah sampai? Masa sih? Kan kita nggak bisa hubungi Arya. Mau saja bekel datang? Suran. Masa sih? Yang di mobil itu ternyata Suran. Bukannya itu mobil keluarga Shen? Kakak Luo, ini gimana sih? Kenapa kamu panik? Siapa bilang itu mobil keluarga Shen? Apa, kamu pernah naik? Suran, kamu berani banget datang ke pesta dansa ini. Kenapa aku nggak berani? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Kenapa aku harus panik? Justru kamu, kan bilang RY mau jadi pasangan dansamu. Mana dia? Arya lagi sibuk, selesai pasti langsung datang. Oh, semoga aja. Kalau kamu nggak punya pasangan dansa, nilaimu bakal dipotong loh. Kayaknya kamu punya pasangan dansa aja. Awalnya memang punya kok. Dingin, kami masuk dulu, kamu tunggu di luar. Tunggu saja pelan-pelan. Si imut ini, ayo kita masuk, nggak usah nunggu Arya. Arya pasti datang setelah selesai urusannya. Tapi Suran si imut ini, aku nggak boleh sembarangan melepasnya. Suluoluo, kenapa kamu nggak di depan pintu? Terus jaga pintu jadi dewa pintu. RY yang kamu tunggu mana? Suran, kamu cari mati ya? Arya sebentar lagi datang, kamu masih berani sombong di depan Luojia. Arya khusus datang buat dukung Luojia, kamu tamat. RY dukung dia? Dia pantas? Suran, jangan kurang ajar. Kemarin, aku sudah kasih tahu ke Arya. Kalau kamu nggak mau mati, cepat berlutut minta maaf ke aku. Kamu bilang ke RY semalam di rumah terus. Gimana kamu kasih tahu dia? Di mimpi? Kalau kamu punya delusi, cepat diobati. Jangan ngaco di depan aku. Berhenti, kamu yang punya delusi. Ngomongnya kayak kamu dekat banget sama Arya. Apa Arya di rumah terus? Kamu tinggal di rumah Arya ya? Iya, aku tinggal di rumah RY. Huang Ran kenapa nggak angkat teleponku? Aduh, sial RY. Misu hari ini ada pesta dansa baru. Pesta dansa. Iya, pesta ini mewajibkan semua orang bawa pasangan. Misu pasti semalam mau minta kamu jadi pasangannya. Tapi aku kemarin cuma ingat urusan Miss Lu. Lain kali ingat hal penting di depan. Iya. Cepat ke tempat pesta. Tapi Miss Lu gimana? Batalin. Ayah. Aku tinggal di rumah RY. Suran, kamu bilang apa? Kamu tinggal di rumah Arya? Betul. Aku lihat kamu bukan delusi, tapi benar-benar gila. Orang kampung gak laku, berani bilang. Tinggal di rumah Arya. Kayak kamu si imut ini, ke rumah Arya. Jadi pembantu gak pantas, anjing di rumah Arya lebih mulia dari kamu. Kalau Suran tinggal di rumah Arya, aku makan tai sambil berdiri terbalik. Cepat berlutut minta maaf ke Luojia, kalau enggak, tunggu Arya datang. 3 nyawa kamu nggak cukup bayar. Oke, aku tunggu. Kamu telepon RY. Luo Jia, lihat Seranyong Sambang ITU. Cepat tanya Arya, kapan dia sampai? Suruh dia datang dan berekan pelajaran padanya. Arya sibuk banget. Masalah kecil seperti ini, aku bisa atasi sendiri. Kayaknya kamu nggak berani mukul, ya? Kalau kamu nggak berani, aku yang mukul.
Halo. RY, kamu datang ke sekolahku. Ada beberapa orang. Pengen banget ketemu kamu. Kak Luo, teleponnya benar-benar tersambung. Jangan-jangan dia benar-benar kenal RY? Nggak mungkin, kamu nggak mungkin kenal RY. Aku kenal atau enggak, tunggu aja RY datang, kamu akan tahu. RY akan segera datang. Segera, ngomong besar siapa yang nggak bisa. Aku juga bisa bilang. RY datang buat dukung aku, dia udah datang belum? Ya, Senpai. Kok RY datangnya cepet banget? Sial. Kalau RY lihat pakaianku ini, pasti dia bakal patahin kakiku. Ya. Masalah perbaikan makam keluarga Su kemarin, terima kasih banyak, RY. Kasih aku muka. Jangan sok akrab. Yang paling aku benci adalah orang yang pakai namaku buat cari muka. Bawa dia pergi. Bawa, siap. RY, aku salah, RY. Aku nggak seharusnya pakai namamu. Tapi aku cuma tersesat karena si imut ini. Tersesat. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Berbalik. Sial, Berbalik. sial. Cepat lihat, RY marah. Tunggu aja, si imut ini pasti selesai. RY. Siapa yang suruh kamu pakai baju gitu? Aku. Pakai sepatu hak tinggi lagi. Ngerti nggak? Semua orang ke pesta pakai baju gini. Aku bisa lompat-lompat, nggak ada masalah. RY. Suran memang tinggal di rumahku. Sedangkan kalian buat rumor, ganggu teman, semua dikeluarkan dari sekolah. APA? Tunggu dulu. Dan aksi makan kotoran sambil berdiri terbalikmu, jangan sampai ketinggalan. Taruhan kecil. RY, aku salah RY. Apakah RY masih marah? Ya ampun Ranran, ternyata RY adalah walimu. Kamu benar-benar hebat. Rendah hati, rendah hati. Aku perhatikan akhir-akhir ini, ketua kelas sering mencuri pandang ke arahmu, katanya. Dia sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya padamu hari ini. Tapi karena RY ada, dia tidak berani. Mengungkapkan perasaan. Lagi lihat apa? RY, kembalikan ponselku. Kembalikan. Ini ketua kelasmu. Kamu pakai baju seperti ini. Untuk dia lihat, Masa sih? RY ini bodoh, mikir apa sih? Tidak kelihatan kalau aku sedang kesal? lalu kenapa? Tentu saja karena. Pokoknya bukan karena dia, RY, kamu hari ini. Bukannya harus menemani tunanganmu. Kenapa tiba-tiba datang ke pesta dansa ini, hari ini, tiba-tiba ada waktu luang? Aku menunda urusan keluarga lu, urusan Ranran. Selalu menjadi prioritas utama. Benarkah? Kalau begitu. Kalau RY menikah, apakah Ranran akan? Bukan prioritas utama lagi? Kapanpun itu, urusan Ranran. Selalu menjadi prioritas utama. RY selalu, paling menyayangi Ranran. RY yang terbaik.
RY begitu baik padaku. Seharusnya tidak membenciku, haruskah aku memberitahu kebenaran malam itu? Padanya, aku sangat mengantuk. RY, jangan pergi. Ran. RY tidak akan kemana-mana. Di sini saja menemanimu. Bagaimana? Tak disangka anak kecil yang kamu adopsi sudah tumbuh besar. Dia sudah semester 2 kan? Sudah punya pacar belum? Ran, RY tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu juga selalu di samping RY. Tinggal lebih lama saja. Baik. Ran. Apa yang sedang aku lakukan? Apa yang sedang aku pikirkan? Ran tidak mungkin jadi wanita malam itu. Nyonya Wang, pagi. Nyonya Wang, di mana RY? RY sedang mandi, sudah beberapa jam. Belum keluar, dan tidak mengizinkan orang lain mengganggu. Mandi begitu lama. RY sedang marah. Sayang, jangan tanya lagi. Cepat makan, nanti harus ke sekolah. Sebenarnya ingin bicara dengan RY tentang malam itu. Harus tunggu lain kali. Malam tadi di pesta dansa baru, wajah Suluoluo dihantam dengan keras. RY itu juga bukan orang baik. Dekat sekali dengan Suran. Tidak ada hubungan darah, pasti tidak normal. Aku yakin sudah lama ada hubungan. Katakan sekali lagi. Wah. Ini bukan Suran, kenapa begitu emosi? Kami benar. Karena kamu sudah dengar, lebih baik beritahu kami. Apakah sudah lama dengan RY? Sayang, waktu itu kamu memukulku, aku belum menghitung. Kali ini berani memukul pacarku, segera minta maaf. Minta maaf. Mulutmu, waktu itu aku memukul terlalu ringan, aku akan membuatmu berhenti menyebarkan rumor. Membuatmu berhenti memaki. Hati-hati. Tidak tahu diri. Ketua kelas. Dia sendiri yang menabrak, bukan salahku. Suran. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Justru kamu. Aku akan mengantarmu ke ruang kesehatan. Iya.
Nona Su bertarung lagi di sekolah, sampai masuk ruang kesehatan. Apa? Siapkan mobil, ke sekolah. Baik. Ketua kelas, kamu, bagaimana perasaanmu? Tidak, apa. Sebenarnya, tadi kamu tidak perlu membantuku. Bocah kecil seperti itu, aku bisa tendang 3 sekaligus. Tapi aku takut. Takut kamu terluka. Saran. Bolehkah aku mengungkapkan perasaanku padamu? Ketua kelas, aku. Aku tahu, pengakuan ini tiba-tiba, tapi Suran. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah tertarik padamu. Ketua kelas. Saran. Maukah kamu menerima perasaanku dan berpacaran denganku? Dia tidak mau. RY. Aku tahu Anda tidak tenang. Serahkan Suran padaku. Tapi aku akan berusaha keras. Akan membuktikan dengan tindakan nyata. Tidak perlu. Kamu tidak pantas untuknya. Kalian sudah sampai mana? RY, Anda salah paham. Kalau aku tidak datang tadi, kamu akan menerima pengakuannya. Tidak, aku tidak punya perasaan seperti itu padanya. Saran. RY, ini sekolah. Ada apa? Kita bicara di rumah saja. Saran. Kasih aku kesempatan lagi. Ran. Kamu pilih aku atau dia? Tentu saja aku pilih RY. Kalau begitu aku akan membantumu menyingkirkannya. RY. Suran dan ternyata. Jangan dorong aku. RY. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Apa? Aku sudah menyingkirkan si Aeng untukmu. Tadi. Itu hanya akting. Acting? Tapi tadi, kamu benar-benar kehilangan kendali. Menyuruhku jangan mendorongmu. Kalau RY tahu kita sudah berhubungan, apakah sikapnya tidak akan seperti ini? RY. Sebenarnya wanita malam itu adalah aku. Sebenarnya wanita malam itu adalah... Ada apa? Perutmu tidak enak? Mungkin pagi ini aku makan terlalu banyak, bulan ini. Sepertinya aku belum datang bulan, jangan-jangan aku hamil?
Seharusnya tidak mungkin hamil. Benar, aku hamil. Aku belum memberitahu Ye tentang malam itu. Sekarang aku hamil lagi. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus memberitahu Ye? Ye. Bisakah dia menerima ini? Hari ini Ye bertingkah aneh. Mungkin dia juga menyukaiku. Sudahlah, hari ini aku akan menemui Ye dan menjelaskan semuanya. Ye. Wang Hao. Si kecil. Di mana Ye? Ye pergi ke Yuncheng untuk menghadiri rapat tender proyek Green City. Proyek Green City. Nama yang sangat familiar. Besok, kamu harus menemani Nona Lu ke rumah keluarga Lu. Sambil membicarakan proyek Green City. Apakah Lu Tingting juga pergi? Ya, dia pergi bersama Ye. Aku juga ingin pergi. Wah, si kecil, kamu mau pergi untuk apa? Kamu harus bersekolah dengan baik. Kamu pergi. Ye akan marah. Dia marah. Takut aku mengganggu kencannya dengan tunangannya. Tidak, bukan itu maksudku, si kecil, pikirkanlah. Kamu baru bersekolah beberapa hari, sudah berkelahi beberapa kali. Jika kamu tidak bersekolah dengan baik, apakah Ye akan senang? Baiklah, aku akan bersekolah. Bersekolah. Tidak mungkin. Ah, Sepertinya Ye sedang rapat di ruang rapat sini. Ye. Kenapa kamu di sini? Aku punya kejutan untukmu. Kejutan apa? Kejutan itu adalah Suran. Rapat selesai. Xing Zhan. Bermain-main. kenapa aku bermain-main? Ye. Kamu yang menciumku duluan. Aku sudah bilang, waktu itu cuma akting. Tapi kamu tetap menciumku. RY, aku memang suka sama kamu. Ran. Kamu masih kecil, belum tahu apa itu suka. Kita, Aku tahu. Aku ingin selalu bersama RY, dan aku juga. cukup. Topik ini selesai sampai di sini. Aku akan mengantarmu pulang dulu untuk istirahat. Aku tidak mau. RY, kamu menolak aku. Apakah karena Lu Tingting? Ran. Mereka bilang, kamu akan menikah dengan Lu Tingting.
Benarkah? Ya, aku akan menikah dengannya. Aku mengerti. Semoga kalian bahagia selamanya. Ran. Minggir. Shen Xingjian, kamu tahu nggak? Apa yang Suran lakukan di ruang rapat? Dampak negatifnya sebesar apa? Kamu nggak urus opini publik. Malah pergi mencari jauh. Apa kamu sudah gila? Ini ada Wang Hao yang urus, kamu gak perlu khawatir. Kamu benar-benar suka sama Suran ya? Jangan lupa. Hubungan kamu sama dia itu apa? Jangan lupa juga, bagaimana orang tuanya meninggal. Xingzhan. Lepaskan saja, kalian nggak mungkin bisa bersama. Turun salju. Dua belas tahun yang lalu. Setelah RY mengangkatku sebagai anak. Dia selalu merawatku dengan baik. Cantik ya. Ini, Mahakarya. Dia tahu, aku selalu ingin menyelidiki penyebab kematian orang tuaku. Jadi dia mengajariku bela diri. Kuda-kuda harus kuat, pinggang harus kuat, tinju harus lurus. Ayo. Lagi. Dia juga mengajariku menembak. Bidik. Atur napas. Waktu berlalu begitu cepat ya. Sekilas, aku sudah berusia 20 tahun. RY juga akan menikahi orang lain. RY, Cuaca dingin sekali, kenapa masih di luar? Ikut aku pulang. rumah. Aku tidak punya rumah. Setelah ayah dan ibu meninggal, aku tidak pernah punya rumah lagi. RY juga akan menikahi orang lain. RY, Siapa bilang kamu tidak punya rumah? Rumah RY adalah rumahmu. RY, Ikut aku pulang dengan baik. Suran ini, apa sih yang dia berikan ke Xingjian? Sampai dia begitu tergila-gila? Ini semua adalah urusanku dengan Ran. Tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika aku tidak mungkin bersamanya, aku juga tidak akan bersamamu. Jadi kamu mau membatalkan pertunangan kita karena dia? Benar. Kalau begitu, aku harus menggunakan sedikit cara. Kasihan sekali. Siapa kamu? Aku Liringting. Ahli waris grup Lu, kamu pasti pernah dengar tentangku, kan?
Kamu jadi seperti ini karena Suran, ya? Kamu pasti sangat membencinya, katakan saja. Jangan berbelit-belit. Kebetulan, aku juga punya masalah dengannya. Dia adalah musuh kita bersama. Punya masalah lagi, Suran dilindungi RY. Selama dia ada, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jangan khawatir, asalkan kamu mau bekerja sama denganku. Jika ada masalah, aku yang tanggung. RY, Aku di sini. Pulang. Ran-ran, apa sebenarnya perasaanku padamu? Ayo minum. Ini tengah malam, aku... Aduh, aku bilang. Yang baik. Apa sih yang sangat mendesak, sampai tengah malam? Memanggilku untuk minum? Sepertinya aku jatuh cinta pada seseorang. Kamu bilang apa? Kamu suka sama seseorang. Kamu benar-benar saya? Apa kamu kesurupan makhluk halus? Saya hanya sedikit terkejut. Tak disangka sepertiku juga bisa terbelenggu cinta. Terbelenggu cinta. Aku memang sudah menjebak diriku sendiri. Dari sikapmu. Cintamu cukup dalam ya. Gadis itu. Apakah dia menyukaimu? aku memang menyukaimu. Suka. Kalau suka ya sudah, kamu suka dia. Saling suka, cepatlah mengaku. Bagaimana jika hubungan ini malah menyakitinya? Itu hanya alasan, kalau suka kejar saja, dengan kemampuan Masalah apa yang tidak bisa diatasi? Bagaimana caranya mengejar? Baca beberapa novel Sio, seharusnya tidak masalah. RY, menolak menikahi orang kaya, Nyonya muda kabur ke-99 kali. Memaksaku menikahi musuh bebuyutan, mantan pacar menyesal setengah mati, RY. Kamu juga baca cerita sedih ya? Sedang meneliti. Pasar novel online. Oh iya, Aku ada soal yang tidak bisa kupecahkan, RY, ajarin. kemarilah. Di sini. Lalu. Di sini lebih cepat. Soal ini kamu juga salah. Lihat lagi, pilih apa. Itu tidak boleh melebihi 100%. Benar kan? 7/10. Kali ini mengerti tidak? Benar mengerti atau pura-pura mengerti? Pilih C. Benar. Ada apa? Ran-ran. Bagaimana kalau berani sekali lagi? Bagaimana kalau berani sekali lagi? Kalau suka, kejar saja, dengan kemampuan Masalah apa yang tidak bisa diatasi? RY,
RY tadi aktif menciumku. Tapi dia tidak melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah mencium langsung kabur. Suran, kamu sedang manis-manisnya ya? Suluoluo. Dia mau ngapain lagi nih? Bukannya kamu selalu pengen selidiki kebenaran soal kematian orang tuamu? Mau ngomong apa? Tadi malam, aku nemuin beberapa barang peninggalan orang tuamu di rumah. Di sini, kebetulan ada surat-surat komunikasi mereka sebelum meninggal. Kamu tertarik? Jelasin aja, kamu mau ngapain sih? Gak ada apa-apa, cuma bapakku bilang, udah lebih dari 10 tahun gak ketemu kamu. Pengen ketemu kamu. Ketemu di mana? Besok ada acara keluarga di keluarga Su, ingat, datang sendiriannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lama. Ada apa? Barusan Suluoluo nelpon aku. Ngajak aku ikut acara makan malam yang gak jelas. Jangan pergi, biar aku yang urus. Tunggu dulu, RY. Aku rasa selama ini, kamu selalu melindungi aku di depan. Tapi ada beberapa hal yang harus aku hadapi sendiri. Jadi kali ini, biar aku yang pergi sendiri. Oke, Ran-Ran kita udah besar, silakan pergi. Depan itu rumah keluarga Su, RY, tunggu di mobil aja. Aku turun dulu lihat situasi. Hati-hati ya. Ada aku di sini. Udah siap semuanya? 6 bodyguard, begitu Nona Su kasih sinyal. Semua langsung bertindak. Boss Zhang. Tenang aja, nanti cewek yang dateng ini cantik dan bersih. Pasti cocok sama selera kamu. Cocok sama selera siapa? Jangan-jangan cocok sama si gendut ini? Suran, ngomong apa sih? Ini kan bos Sang yang terkenal. Dari grup Sheng Yu. Cepet salam dong. Salam. Aku datang ambil barang peninggalan orang tuaku, status dia. Ngapain buat aku? Mau ambil barang peninggalan boleh. Tapi harus punya sikap yang baik dong. Kamu temani bos Sang makan dulu. Nanti aku kasih. Gitu aja ya. Cantik, minum bareng aku, ini. Puet Camo. Kakak, Bos Zhang baik banget sama kamu. Kalung tasbih ini adalah harta berharga Bos Zhang. Katanya nilai pasarnya mencapai 30 juta. Kamu suka? Kalau begitu, temani dia minum. Biarkan bos yang memberikannya padamu. Kamu Suran. Apa maksudnya ini? Kalau Bos Zhang bilang begitu, itu artinya dia menghargaimu. Benarkah? Kalung tasbih ini teksturnya tidak rapi, potongannya tidak alami. Jelas-jelas barang palsu. Nilai pasarnya tidak lebih dari 300. Bos Hang. Ini baru yang asli, kayu cendana bintang. Sayang, berani yang membongkar rahasiaku. Ini. Kalau tidak ingin makan dengan baik. Ya sudah, jangan makan sama sekali.
Saran. Paman, kamu lihat sendiri kan? Bos Zhang yang mulai duluan. Ran, bicara baik-baik dong. Lepaskan dulu Bos Zhang. Kalau ingin aku melepaskannya, kembalikan barang peninggalan orang tuaku. Ini. Ambil, biarkan bibimu mengantarmu mengambilnya. Baiklah, ayo, ikut aku. Ayo. Kamu ini gimana sih, bukannya katamu? Gadis ini mudah diatur, pasti bisa dikirim ke ranjangku. Aduh, Bos Zhang, tenang dulu. Kita masih punya rencana cadangan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa lari. Ran, bagaimana keadaannya? Tenang, semuanya berjalan lancar. Sudah makan? Sudah, tinggal lihat saja apa rencana jahat mereka selanjutnya. Surat-surat peninggalan orang tuamu ada di sini. Tapi, kamu bisa lihat ini dulu. Ini adalah wasiat orang tuaku. Semua harta keluarga akan diwariskan kepada adikku, Su Zhengguo. Berani sekali kalian memasukkan wasiat orang tuaku. Benar, semua yang aku miliki sekarang adalah milikmu. Maria? Tapi, semakin kamu marah, racun ini akan semakin cepat menyebar di tubuhmu. Ibu, Bos Zhang bisa datang sekarang. Baik, Kepalaku pusing. pusing hanya permulaan, nanti. Kau akan merasa panas di seluruh tubuh, akhirnya. Menjadi binatang yang hanya bisa kawin. Su Luoluo, kau begitu mahir hal kotor ini. Sudah sering kau lakukan, ya? Lemen. Hanya dengan cara ini, sudah 6 orang yang kumatikan. Malam ini, kau akan menjadi yang ketujuh. Oh ya, ada satu hal yang lupa ku beritahu. Sebenarnya, serangan jantung kakek, kelumpuhan paman, semua itu perbuatan orang tuaku. Semua itu untuk mewarisi harta keluargamu. Kalau begitu, kematian orang tuaku ada hubungannya dengan keluargamu? Itu tidak ada hubungannya, tapi lebih baik orang tuamu mati. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa hidup senyaman ini? Hidup enak mulai hari ini. Hidup enakmu sudah berakhir. Kau. Bukannya kau keracunan? Kalau aku tidak pura-pura, mana mungkin kau akan mengungkapkan semua ini? Sayang, kau berani menipuku. Terus kenapa kalau aku menipumu? Su Luoluo, apa yang kau katakan akan menjadi bukti kejahatan. Ibu, kenapa belum masuk? Wah, Lulu. Ibu, cepat tangkap dia, dan rekamannya juga. Cepat rebut, pergi. Suran, hari ini kau jangan harap bisa kabur dari ruangan ini. Benarkah? Wah, aku takut sekali. Kalau takut, serahkan saja rekamannya. Aku bisa membuatmu sedikit lebih nyaman. Kalian benar-benar naif dan bodoh. Paman, sandiwara sudah selesai, bisa masuk sekarang. Bos Zhang.
Paman, efisiensimu luar biasa. Apa kau baik-baik saja? Baik-baik saja, obat penawarnya sangat manjur. Malah mereka ini kenapa? Membalas perbuatan mereka dengan cara mereka sendiri. Kuberi mereka dupa. Panas. Panas sekali. Wanita, aku butuh wanita. Lepaskan mereka. Lalu kumpulkan mereka berempat. Di satu tempat. Jangan, Tuan Kedua. Tuan Kedua, Anda tidak bisa melakukan ini. Ebyo, Tuan Kedua, kamu imut sekali. Imut. Lepaskan putriku. Akhirnya dapat juga. Di dalamnya adalah surat-surat komunikasi orang tuaku. Semoga bisa menemukan kebenaran di balik kematian mereka. Tuan Kedua. Semoga saja. Tuan Kedua, Suluoluo kali ini mendatangi Nona Su. Adalah Nona Lu yang mendorongnya. Selain itu, dupa yang dibakar keluarga Su juga diberikan oleh Nona Lu. Mengerti. Tuan Kedua, ada apa? Nanti kita bicara lebih detail. Xinjiang. Akhirnya kamu kembali. Ran. Tunggu sebentar. Datang terlambat begini. Mau melihat hasil manipulasi di balik layar? Ya, Xinjiang, apa yang kamu bicarakan? masalah keluarga Su, kamu yang mengaturnya. Apa? Keluarga Su yang mana? Hari ini aku tidak bertemu dengan orang Su. Untuk membicarakan kerjasama. Jangan berpura-pura. Sudah kubilang sebelumnya, jangan gunakan trik kecil. Pada Ran. Karena kamu tidak mendengar. Aku akan membantumu mengingatnya. Seseorang. Tangkap dia. Xinjiang, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku adalah pewaris keluarga Lu, kamu berani. Pukul. Sheng Xingjian. Tuan Kedua, ternyata memukul Lu Tingting untukku. Kenapa? Tidak puas melihatnya. Mau mencoba sendiri. Zhang Gan. Sheng Xingjian. Kamu tega melakukan ini padaku hanya untuk seorang wanita. Kamu tidak takut reputasimu hancur? Qiuyarga Lu tidak akan membiarkanmu begitu saja. Terlalu berisik. Tutup mulutnya. Lanjutkan pukulannya. Baik. Kamu Shen Xingjian. Di sini tidak enak dilihat. Ayo kita kembali dan istirahat. Baik. Ada apa? Aku berpikir, kamu begitu kejam pada Lu Tingting. Apakah tidak terlalu berlebihan? Kamu kasihan padanya. Bagaimana aku mengajarimu? Bersikap baik pada musuh. Adalah kejam pada diri sendiri. Tentu saja aku tahu. Tapi kamu memukulnya begitu keras. Kamu tidak kasihan. Kenapa aku harus kasihan? Bukankah dia tunanganmu?
kamu sebelumnya bilang akan menikah dengannya. Aku tidak berniat menikah dengannya. Lalu kenapa sebelumnya kamu bilang akan menikah dengannya? Hanya bohong padamu. RY, keterlaluan. Lalu sekarang, apakah kamu punya calon untuk dinikahi? Ada, dan orang itu ada di hadapanku. Masuk. RY, aku menemukan wanita itu malam itu. Dia mengundangmu untuk bertemu sekarang. RY, aku. Ran. Aku pergi dulu, urusan ini kita bicarakan malam nanti. RY, aku. Akulah wanita itu malam itu. RY, lari cepat sekali, membuat kesalahan besar. Tetap harus kembali. Belum selesai dipukul. Sudah berapa tamparan? Tepat 100 tamparan, masih lanjut. Buang dia keluar. Baik. Tunggu. Saran. Kamu sombong apa? Jangan berpikir. Shen Xinjian membelamu. Karena aku menyukaimu, mungkin. Jangan coba-coba memecah belah, tuan kedua tidak menyukaiku. Mungkin dia menyukaimu? Kamu benar-benar gadis yang polos, selain kamu. Semua orang tahu. Shen Xinjian baik padamu. Itu hanya untuk menebus dosanya. Menebus dosa. 12 tahun yang lalu, orang tuamu meninggal. Shen Xinjian muncul begitu kebetulan. Tiba-tiba dia mengangkatmu. Apakah kamu tidak pernah curiga? Shen Xinjian sangat berkuasa. Mengapa dia tidak bisa menyelidiki penyebab kematian orang tuamu? Apa maksudmu? Itu karena orang yang membunuh orang tuamu adalah Shen Xinjian. Aku tidak akan percaya satu kata pun yang kamu ucapkan. Buang dia keluar. Baik. Itu karena orang yang membunuh orang tuamu adalah Shen Xinjian. Tidak boleh meragukan tuan kedua. Ini adalah surat-surat orang tua sebelum mereka meninggal. Pasti ada beberapa petunjuk. Isinya hanya surat-surat sehari-hari orang tua, tidak ada yang istimewa. Surat pembebasan tanggung jawab kematian. Ran, ada apa denganmu? Tuan kedua. Orang tuaku. Sebenarnya bagaimana mereka meninggal? Kematian orang tuamu. Sebenarnya adalah sebuah kecelakaan. Kecelakaan. Jika kematian orang tuaku benar-benar sebuah kecelakaan,
Mengapa kamu menandatangani surat pembebasan tanggung jawab kematian dengan mereka? Tuan kedua. Aku ingin tahu kebenarannya. Mungkin kamu tidak tahu. Ayahmu sebenarnya adalah mantan kepala rumah tangga keluarga Shen. Dia tinggal di keluarga Shen selama 30 tahun. Setelah menikah, dia meninggalkan keluarga Shen dan membangun rumah tangga sendiri. Dan aku. Bisa dibilang dia melihatku tumbuh besar. 12 tahun yang lalu. Ayahku merayakan ulang tahun ke-60. Aku yang mengambil inisiatif menulis surat mengundang mereka untuk datang ke rumah sebagai tamu. Malam itu, keluarga Shen diserang oleh pembunuh. Madala. Tuan Muda. Paman. Ibumu dibunuh oleh pembunuh, ayahmu menangkis serangan untukku. Menderita luka parah. Dan kamu adalah yang dia percayakan padaku sebelum meninggal. Surat tanggung jawab kematian ini ditandatangani sebelum dia meninggal. Dia takut padaku. Karena kematiannya akan menimbulkan opini publik. Inilah kebenarannya, selama ini aku tidak berani memberitahumu. Karena takut kamu membenciku. Sekarang kamu sudah tahu. Kamu boleh membenciku. Aku ingin sendiri. Baik. Sejak 12 tahun lalu, paman kedua mengadopsiku. Dia selalu menjadi sandaranku. Maukah kamu pulang bersamaku? Aku juga selalu merasa bertemu paman kedua adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kapanpun. Urusan Ranran selalu menjadi prioritas pertama. Tapi kenapa? Paman kedua yang begitu baik bisa menjadi orang yang secara tidak langsung membunuh orang tuaku. Ayah. Ibu. Apa yang harus aku lakukan? Paman kedua, semuanya sudah jelas. Adalah Lu Tingting. Yang memberhu, Miss Su Tentang Kejadian Tahan ITU. Hancurkan seluruh industri keluarga Lu Tingting. Selesaikan. Baik. Setelah bertengkar dengan paman kedua, dia terus di kantor. Sudah 3 hari tidak makan, jika terus begini. Tubuhnya akan hancur, sudahlah. Meskipun paman kedua akan marah padaku, beberapa hal harus aku sampaikan. Dan jelaskan pada Miss Su. Masuk. Wang Hao. Tuan muda, aku sudah tahu tentang kamu dan paman kedua. Meskipun aku tidak berhak menasihatimu. Tapi ada beberapa hal yang paman kedua tidak katakan. Aku ingin mengatakannya, tahun itu. Pak De juga bermaksud baik. Baru mengundang orang tuamu. 2 pembunuh itu, mereka bertindak secara acak. Tidak ada hubungannya dengan Pak De. Bahkan bukan musuh. Tapi selama ini, Pak De selalu hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah. Dia merasa, dialah yang menyebabkan kematian orang tuamu. Tidak bisa melupakannya. Jadi dia berusaha lebih baik padamu. TAPI. Pak De baik padamu, bukan hanya karena rasa bersalah, tapi juga karena sayang. Aku sudah mengikuti Pak De selama ini. Kapanpun, dia selalu memikirkanmu pertama kali. Ini buku catatan Pak De. Di dalamnya, semua kebiasaan dan hobimu.
Sayang. Hari ini, aku bicara banyak padamu. Bukan untuk memaksamu memaafkan Pak D. Aku hanya merasa membantunya menjadi lebih berani. Pak D juga sangat kasihan. Dia juga korban. Wang Hao. Terima kasih. Aku rasa aku tahu pilihanku. Nanti Ranran. Tidak mungkin lagi dekat denganku seperti ini. Pak D. Ranran. Pak D. Kejadian dulu, aku sudah mengerti. Kematian orang tuaku tidak ada hubungannya denganmu. Kamu sama seperti mereka, korban. Jadi aku rasa, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Jika orang tuaku ada di surga, tahu kamu melindungiku dengan baik. Mereka pasti juga sangat senang. Jadi aku rasa, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Ranran. Terima kasih. Pak D. Aku yang seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih selama ini. Selalu melindungiku, memanjakanku, mencintaiku. Jadi, aku akan memberimu kejutan. Kejutan apa? Sebenarnya malam itu, wanita yang berhubungan denganmu adalah aku. Dan aku hamil. Ternyata. Kita sudah. Ranran. Kita punya anak. RY, bagaimana kejutan ini? Bagus. Ini kejutan terbaik yang pernah kuterima. Ranran. Pertanyaan yang selalu kamu tanyakan padaku sebelumnya. Sekarang aku bisa menjawabnya. Orang yang selalu ingin kunikahi. Dari awal sampai akhir. Selalu kamu. RY, Ranran. Menikahlah denganku. Bagaimana? RY. Aku mau.